kita berkumpul bersama dalam rangka memperingati maulidnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama Ustadz kita juga. Alhamdulillah beliau telah memimpin pembacaan Maulidul Rasul. Mudah-mudahan membawa berkah buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Selawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada pemimpin umat, pembawa rahmat, junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayo Pak, sambilan Pak. Sambilan itu ada konsumsi di depan, silakan sambilan. Kan enak Bapak makan, saya ngomong. Alhamdulillah malam ini kita beberapa tahun baru ketemu lagi. Ya dulu saya udah pernah kesini. Dulu Ustadz Adri gantengan, sekarang tambah peot. Ya, banyak penderitaannya kali. Nama saya tadi disebutkan oleh MC Kiai Hasan. Ya sebenarnya bukan Kiai, kalau Kiai kehebatan. Ya, saya Ustadz Nur Hasan. Ya depannya DRS, Dr. Andas Nur Hasan SPDI. Saya guru sekolah juga soalnya. Tapi sekarang alhamdulillah udah pensiun. Alhamdulillah kita berkumpul bersama dalam rangka memperingati Maulid Nabi. Karena memang kita cinta kepada Nabi. Orang kita kan begitu, apalagi orang Betawi. Mau ngawinin anak, maulid. Kemudian anaknya hamil 7 bulan, maulid. Kelahiran anak, maulid. Anaknya udah gedean, disunatin, maulid. Ya. Udah gede tuh anak kawinin maulid juga. Sampai khaul aja, ini khaul bapaknya Eki, khaul bapak Muhammad Sani. Khaul kan memperingati, mengenang kematian, baca maulid juga. Cuma satu yang nggak maulid, orang cerai. Ada nggak cerai baca maulid? Nggak ada. Mau ngapain aja, ada acara pasti maulid. Ya, kenapa? Karena cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Nabi diperingati maulidnya? Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manusia besar, manusia yang sempurna lahirnya dan batinnya. Lahirnya, zahirnya Nabi Muhammad sempurna. Kalau dalam sejarah Nabi Yusuf luar biasa gantengnya. Sampai Siti Juleha tergila-gila, istri raja. Juleha disalahin oleh ibu-ibu menteri. Kata Juleha, lu kumpul di meja sini, duduk, pegang pisau sama buah. Setelah dipegang pisau sama buah, Nabi Yusuf dikeluarkan suruh jalan depan ibu-ibu menteri. Itu ibu saking hebatnya ngelihat wajah Nabi Yusuf yang dipotong bukan buah, sampai tangannya kepotong. Kenapa? Bingung melihat kegantengan Nabi Yusuf. Udah pernah Bu melihat Nabi Yusuf? Belum, lihat saya sama Bu. Itu Nabi Yusuf, tapi Nabi Muhammad lebih sempurna daripada Nabi Yusuf. Nabi Muhammad lebih ganteng, lebih cakep dari Nabi Yusuf. Bagaimana? Kalau Bapak mau ketemu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ntar terakhir saya ajari. Mau Pak? Pak, mau nggak ketemu dengan Nabi Muhammad? Tapi dalam mimpi Pak. Nggak apa-apa. Ntar saya ajarin. Pak Ustadz udah? Alhamdulillah belum. Ya, ntar terakhir ingetin, saya ajarin. Kenapa Nabi Muhammad SAW diperingati maulidnya? Karena Nabi Muhammad sempurna lahir dan batinnya. Batin Nabi Muhammad luar biasa.
karena umur 2 tahun Nabi Muhammad hatinya dicuci oleh malaikat Jibril dengan air Zam-Zam. Jadi di hati Nabi nggak ada penyakit yang jelek, iri sama orang, dendam sama orang, kesel sama orang, nggak pernah. Selalu yang ada di hati Nabi yang baik-baik. Makanya Nabi Muhammad manusia yang sempurna lahirnya maupun batinnya. Kenapa kok Nabi dilahirkan kemudian diperingati kelahirannya? Nabi Muhammad basyarun lakal basar. Nabi Muhammad manusia tapi nggak seperti manusia. Nabi Muhammad manusia tapi nggak kayak kita, beda. Bedanya di mana? Dari ludahnya Nabi aja beda dengan kita. Nabi Muhammad ludahnya dulu Abu Hurairah perawi hadis, dia kurang jenius, kurang pinter, ngomongnya agak pelok. Nabi Muhammad SAW kasihan, diludahin tuh mulut Abu Hurairah, diludahin langsung Abu Hurairah otaknya jenius menjadi perawi hadis dan dia langsung ngomongnya normal. Ada nggak di sini yang ngomongnya agak pelok? Maju aja ke sini. Ya Ustaz tadi bisa ya. Iya diludahin tapi insya Allah rabies. Ya beda ludah Nabi dengan ludah kita. Orang sakit, orang buta diludahin sama Nabi sembuh. Yang buta bisa melek. Luar biasa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Keringatnya Nabi pun beda dengan kita. Nabi Muhammad keringatnya wangi, walaupun nggak pakai Rexona, nggak pakai minyak wangi, wangi keringatnya. Lain dengan kita. Makanya kalau Nabi pulang dakwah, Bu, Nabi dakwah keringetan. Itu mukanya diusap sama istrinya. Diusap sama istrinya, dipeperin ke mukanya sendiri. Makanya istri Nabi pada awet muda. Istri Nabi cakep-cakep. Kenapa? Keringat Nabi dipeperin ke mukanya. Ibu boleh ambil contoh, Bu. Contoh istri Nabi, kalau suami ibu pulang ojek, usap mukanya, peperin ke muka ibu, insya Allah panuan. Beda dengan kita, ya. Sampai pipisnya Nabi nggak najis. Nabi kalau pipis belum jatuh ke tanah, angin berebutan. Karena mulianya Nabi, karena sempurnanya Nabi. Kenapa kotorannya pipisnya Nabi nggak najis? Nggak ada makanan dari semenjak Nabi di dalam perut. Nggak pernah ada makanan yang haram masuk ke perut Nabi. Kalau kita banyakkan mana? Yang haram apa yang halal? Ayo, apalagi zaman sekarang. Ya, pemerintah udah itu meribakan berbagai macam cara. Kredit motor riba, kredit mobil riba, yang kerja di kantor ngambil gajinya dari bank riba juga. Udah serba riba. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Setiap hari kita makan riba. Terus gimana Ustaz? Kan pemerintah punya urusan, kita nggak bisa berbuat apa-apa, serba diribakan oleh pemerintah kita. Jalan satu-satunya untuk aman, perbanyak istighfar pada Allah. Nabi Muhammad maksum, Nabi Muhammad nggak pernah punya dosa, tapi Nabi Muhammad setiap hari istighfar mohon ampun kepada Allah 100 kali dalam sehari. Kalau kita dosa kita banyak, dosa kita ngembrak, makan yang haram, makan yang riba, terkadang sengaja yang haram kita membuat juga, tidak peduli. Istighfar kepada Allah.
Ibu-ibu istighfar Pak. Kalau bapak jarang. Saya jarang lihat bapak-bapak istighfar. Tapi ibu-ibu alhamdulillah istighfar. Tapi waktu kesandung doang. Kesandung astagfirullahaladzim. Kesandung baru istighfar. Kalau nggak kesandung nggak istighfar. Makanya perbanyak istighfar pada Allah Subhanahu wa taala untuk keselamatan kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hidup dalam keadaan miskin. Lebih miskin dari bapak. Nabi Muhammad rumahnya 3 meter. Tidurnya di atas tikar. Hidup dalam keadaan miskin. Tapi Nabi mampu mengatakan, istrinya mampu mengatakan, baiti jannati, rumahku laksana surga bagiku. Bagaimana rumah 3 meter tidurnya di atas tikar, tapi Nabi mampu mengatakan, baiti jannati, rumahku kayak surga. Istrinya pun bilang, rumahku kayak surga. Kan hebat. Kita kadang-kadang gajian tanggal 25, belum tanggal 25 di rumah kita ada kukusan monyong ya. Pada protes tuh kaum ibu biasanya, apalagi kalau kita nggak pintar-pintar nyari duit, diomelin mulu ya. Bang keluar sono apa bang, jangan kayak cucian kotor di rumah juga membrek duit cari sono diomelin sama bini. Nah oleh karenanya gimana caranya? Ya nanti terakhir ya, saya kasih solusinya, insya Allah berjalan, kita bisa jalankan dengan baik. Saya udah coba, alhamdulillah ya, teman-teman saya pada berhasil ya. Saya kesini sengaja, alhamdulillah memenuhi undangan Bapak Eki, biar saya juga bisa ngajak Bapak ya. Ibu-ibu yang tadinya kalungnya 5 gram berubah jadi 2 gram Bu ya, jadi 20 gram. Mau nggak Bu? Mau ya. Saya demen kalau ibu-ibu pakai emas. Ibu-ibu pakai emas paling kondangan. Oi, manggil teman tangan goyangin emas mulu. Apalagi Indramayu, Masya Allah, luar biasa ya. Dari ke sawah, kaki blok-blokan ya. Hitam tanah, tapi masih pada mentereng ya. Indramayu dilawan. Nah oleh karenanya Nabi Muhammad SAW hidup dalam keadaan miskin, tapi miskinnya Nabi Muhammad itu kemauan Nabi. Kalau kita miskin kemauan kita, kemauan Allah. Emang dari sononya, emang uratnya urat miskin. Dari bujangan doa, ya Allah berikan saya kekayaan, ya Allah, nggak kaya-kaya. Emang uratnya urat miskin, susah. Tapi kalau Nabi Muhammad dia miskin, itu kemauan Nabi sendiri, bukan kemauan Allah. Nabi yang minta miskin. Kalau mau baca doanya saya kasih, saya catetin. Tapi dibaca. Mau nggak Pak? Ini doa Nabi nih. Saya catetin, nanti Bapak baca tiap hari. Mau nggak? Mau. Hati-hati dikemplangin sama ibu. Ya. Apa doanya? Nabi selalu berdoa kepada Allah, Allahumma ahyini miskinan. Ya Allah hidupkan aku dalam keadaan miskin. Mau. Biar kiai yang sorbannya 7 meter juga nggak bakal mau. Ya Allah hidupkan aku dalam keadaan miskin, wa amitni miskinan, dan matikan aku dalam keadaan miskin, wa yasurni fi zumratil masakin, dan kumpulkan aku nanti bersama orang-orang yang miskin. Ya Nabi
minta miskin. Kalau kita kan minta kaya. Ya Allah, berikan kami rezeki ya Allah yang banyak, yang berkah, yang luas, yang halal. Ya, sekarang halal dulu harus sebut. Nabi minta miskin. Hidup Nabi dalam keadaan miskin, Nabi ditawarkan oleh Allah. Yang tawarkan Allah. Kalau Allah yang menawarkan udah pasti benernya. Kalau manusia yang menawarkan belum tentu benar. Kenapa? Manusia janjinya doang. Tapi kalau Allah pasti janjinya. Apa yang ditawarkan oleh Allah kepada Nabi? Yang pertama, wahai kasihku, kata Allah, ya Muhammad, apakah kamu ingin harta? Seandainya kamu ingin harta, gunung Uhud akan aku jadikan emas. Bayangkan gunung jadi emas buat Nabi. Tapi apa jawaban Nabi? La ya Rob, saya nggak mau. Gunung emas segede gunung dikasih Nabi malah Nabi nggak mau. Nabi mintanya hidup miskin. Saking miskinnya, saya baca sejarah istrinya Sayyidatina Khadijatul Kubra. Waktu baca sejarahnya sedih juga, nangis juga. Kenapa? Siti Khadijah janda kaya, banyak juragan yang mau kepada Siti Khadijah nggak mau. Janda kaya cantik maunya sama Nabi. Nabi hidupnya dalam keadaan miskin. Hartanya Siti Khadijah habis untuk perjuangan agama Islam. Sampai waktu sakratul maut, Siti Khadijah janda kaya raya memakai baju sampai 13 jahitan. Ya Allah. Ini orang kaya. Dia berani habiskan hartanya untuk perjuangan Islam bersama suaminya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bajunya 13 jahitan. Apa enggak ngenes gitu? Di rumah ada baju istri yang jahitan. Alhamdulillah enggak. Miskinnya kita enggak gitu-gitu banget. Ya. Tapi Siti Khadijah benar-benar miskin. Ya. Dia sabar hidup bersama Nabi. Nabi walaupun miskin nggak pernah tinggal sedekah, Pak. Kalau udah malam Nabi pulang, di rumahnya dilihat ada rotinya dicari orang yang butuh, yang perlu, disedekahkan rotinya. Kalau dia pulang di rokok kantongnya masih ada uang walaupun 1 dirham, disedekahkan duitnya. Besok pagi dia tanya, bangun tidur sama istrinya, wahai istriku, ada makanan nggak hari ini? Nggak ada ya Rasul. Uang pun nggak ada. Hari ini kita puasa ya Bu ya. Istrinya manggut, iya. Coba kita punya duit 50.000. Ini malam duit kita tinggal 50.000. Kemudian istri kita tahu kita sedekahin yang 50.000 buat anak yatim. Berani nggak Pak? Besok pagi mau belanja, istri nanya, Bang, duit yang 50.000 semalam kemana Bang? Buat anak yatim. Terus kita masak gimana Bang? Ya kita puasa ya Bu. Puasa lo sendiri. Gak mau istri kita. Jauh dari aturan. Paling digoblok-goblokin lo jadi laki bego banget lo. Duit cuma 50.000 disedekahin. So alim lo. Ya, diomelin sama istri. Ya, tapi kalau Nabi enggak, tetap disedekah. Makanya saya selalu mengajak kepada teman-teman, murid-murid, sedekah. Walaupun sehari 2.000 perak. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang kedua, Nabi ditawarkan oleh Allah. Wahai kasihku ya Muhammad, apakah kamu ingin jabatan?
seandainya kamu ingin jabatan, akan aku jadikan raja di kota Mekah. Nabi mau dijadiin presiden sama Allah. Janji Allah beneran, nggak mungkin meleset. Tapi apa jawaban Nabi? La ya Rob, saya nggak mau. Pejabat kita sekarang berebut, ya, berebut mau jadi presiden, berebut mau jadi wakil presiden. Anak baru nongol mau jadi wakil, banyak yang protes, ya. Nggak kira-kira otak. Kalau anak baru bisa kencing, jadi bukan wakil presiden. Yang tua juga nggak malu-malu, udah nggak jadi terus saya pengen jadi presiden, ya. Udah nggak kenal halal haram lagi, udah nggak kenal dengan ulama lagi. Yang dia kenal apa? Sikut kiri, sikut kanan, bodoh amat. Mana kawan, mana lawan, bodoh amat. Yang didekati bukan ulama, tapi yang didekati oleh mereka adalah dukun-dukun. Musyrik nggak ada urusan. Yang penting saya jadi presiden. Ya. Presiden emang lucu-lucu zaman sekarang. Ya. Yang satu hobinya nonton BF. Presiden doyan nonton bokep, ya kan nggak pantas, ya. Kalau hobi biasanya nyari, kan begitu. Ya. Lu cari yang bener aja deh, ya. Cari yang aman, yang bener, yang dekat dengan ulama, yang ibadah, yang nggak ada cacatnya. Ya, insya Allah sekalipun orangnya kurang baik, kita nggak salah pilih. Menurut kita, wah kerjanya nggak bisa, tapi kita nggak salah pilih, udah milih orang yang benar. Hadirin hadirat yang berbahagia. Jadi Nabi diangkat oleh Allah menjadi pejabat, menjadi presiden, ditolak sama Nabi. La ya Rob, saya nggak mau. Yang ketiga ditawarkan oleh Allah, wahai kasihku ya Muhammad, apakah kamu ingin wanita? Seandainya kamu ingin wanita, aku akan berikan kembangnya kota Mekah. Sama jawaban Nabi, la ya Rob, Nabi nggak mau. Kenapa? Nabi kok istrinya banyak? Nabi nikah, Nabi kawin bukan nafsunya. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi istrinya yang gadis, yang perawan cuma Siti Aisyah, anaknya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Itu juga yang minta Abu Bakar agar nikahin anaknya. Istri Nabi 11, yang 10 janda semua. Makanya kalau kita kawin pertama sama janda itu sunnah Rasul, ya Pak. Kawin sama janda sunnah Rasul. Bapak yang pertama dapat perawan ya Pak ya. Nikah lagi Pak janda. Contohnya gini, ada seorang wanita tua datang kepada Nabi. Ya Rasul, suami saya kau ajak perang untuk membela agama, kemudian gugur ya Rasul. Mati suami saya. Kemudian anak saya, anak satu-satunya kau ajak perang juga, anak saya juga pun gugur di medan perang. Sekarang kamu wajib memberikan saya nafkah ya Rasul. Saya nggak ada lagi yang bisa nafkahin saya. Ya. Kata Nabi, ibu senang sama saya. Ya senang lah. Nabi ganteng, cakep. Ya, itu ibu nenek-nenek. Senang ya Rasul. Ya, mulai besok ibu saya nafkahin, dinikahin sama Nabi. Itu ibu lompat-lompatan, ya girang, nenek-nenek dapat Nabi, ya, Nabi nikahnya begitu, untuk menjaga kesucian janda,
untuk menolong ibu-ibu yang suaminya meninggal. Ya, Nabi nikahnya seperti itu. Bukan kayak kita. Kita kalau selingkuh kemudian kita kawin lagi, yang kita kremin yang mana? Yang tua, yang muda? Ya, yang kita kremin yang muda. Cuman saya khawatir zaman sekarang nih, ya para remaja kita, kalau orang yang namanya berumah tangga, pertama kali ngundang dulu, ya, ngundang dulu, habis ngundang baru ngandang, habis ngandang baru ngandung. Tapi kalau sekarang para remaja kita terbalik, ngandung dulu, ngandang dulu, habis ngandang baru ngandung, udah ngandung baru ngundang. Ngundang juga cengeng-cengeng, cengeng-cengeng, nggak ada rasa malunya. Nauzubillah summa naudzubillah. Kalau si anak dilahirkan dari hasil perzinahan, jangan harap anaknya bisa menjadi anak yang soleh dan soleha. Terkadang yang sering terjadi begini Pak Bu, nikah kawin dua sejoli, ya, nikah hamilnya di luar nikah, lahir anak perempuan, terus gede, pas udah gede nih anak mau nikah, yang waliin bapaknya, itu nggak boleh, nggak sah, haram. Kenapa? Karena dia bukan bapaknya. Memang dia dulu yang berbuat, tapi di luar nikah. Kalau di luar nikah itu bukan bapaknya, nggak berhak menjadi wali. Terkadang dia waliin anaknya nikah sama laki-laki lain, nggak sah pernikahannya. Kalau nikahnya nggak sah, timbulnya apa? Zinah lagi. Punya anak, zinah lagi, terus 7 turunan. Makanya hati-hati, ya. Jangan sampai gara-gara 1 7 turunan, ya, kena dosa zina. Memang kita miara anak perempuan, kita khawatir. Zaman sekarang luar biasa. Memang modelnya bagus, sekarang semuanya pada pakai jilbab. Di mana-mana kita lihat perempuan pakai jilbab, cuman saya nggak pakai celana dalam. Periksa deh. Jilbabnya rapat, tapi nggak pakai celana dalam. Dia pacaran pakai jilbab, ya, nggak pakai celana dalam. Rambutnya, palanya dijagain, mahkotanya dilepas, ya, model doang. Jilbab zaman sekarang bukan kewajiban. Makanya hati-hati, ya, apalagi punya anak perempuan, jaga-jaga. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. 3 hal yang ditawarkan oleh Allah kepada Nabi. Ini yang 3 ini padahal yang kita cari-cari, yang kita idam-idamkan. Kita pengen punya harta yang banyak, pengen punya jabatan yang enak, pengen punya bini yang cakep. Itu 3 yang kita cari. Terkadang orang mau haram kayak mau halal, bodo amat, yang penting gue dapat. Tapi justru ditolak sama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sampai Allah bingung, ya Muhammad kekasihku, yang kamu inginin apaan? Aku tawarkan harta, tahta dan wanita, kamu tolak. Yang kamu pengen apa? Kata Nabi, ya Rabb la arda wa wahidun min ummati finnar. Ya Allah, yang aku inginkan adalah jangan sampai 1 umatku masuk ke dalam neraka-Mu, ya Allah. Muhammad sangat sayang kepada kita, cinta kepada kita. Siang malam kita dipikirkan, dari dunia sampai akhirat kita dibela oleh Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tuba liman yaroni wa aman Nabi, kata Nabi. Beruntung orang yang melihat aku
kemudian beriman kepada aku. Siapa? Para sahabat. Sahabat melihat Nabi, hidupnya duduk bersama Nabi, melihat mujizat Nabi, beriman kepada Nabi. Beruntung para sahabat. Tapi ada lagi kata Nabi yang lebih beruntung, summa tuba, summa tuba, summa tuba. Sampai 3 kali Nabi mengatakan beruntung, beruntung dan beruntung. Wa man lam yarani wa aman nabi. Orang yang gak pernah ketemu aku, gak pernah ngelihat aku, tapi beriman kepada aku. Siapa? Kita. Kita gak pernah melihat Nabi, kita gak pernah bertemu Nabi, kita gak pernah duduk bersama Nabi, tapi kita beriman kepada Nabi Muhammad SAW, maka kita termasuk orang yang beruntung. Makanya saya bilang kalau orang ada yang mengatakan tahlil bid'ah, silahkan. Tapi kalau maulid dibilang bid'ah, jangan. Kenapa? Maulid Nabi pun merayakan. Ada dalilnya? Ada. Nabi ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, kenapa kau puasa di hari Senin? Kata Nabi, hari Senin adalah kelahiran aku. Itu dalil. Nabi merayakan hari kelahirannya. Sampai anaknya Sayyidatina Fatimah, setiap hari Senin dia kumpul bersama anaknya Hasan dan Husin, dia masak makanan, dia berdoa. Cucunya nanya, anaknya tanya, Umi, ini acara apa? Acara hari kelahiran kakek kamu setiap hari Senin. Fatimah merayakan, Hasan dan Husin merayakan. Sampai Abu Jahal kebahagiaan. Jadi nggak bisa kalau maulid dibilang bid'ah. Ya. Masa zaman dulu Nabi happy birthday to you. Ya, nggak ada. Ya tahlil aja dulu nggak ada, kenapa? Susah orang kumpulnya. Makanya dulu kalau hari Jumat, hari raya hari Jumat, itu hari Jumat dulu nggak sholat Jumat. Ya misalnya Idul Fitri, jatuhnya hari Jumat, sholat Idul Fitri, pulang Jumatnya nggak wajib. Kenapa? Kejauhan. Kalau umat Islam merayakan Idul Fitri, sholat di masjid, kemudian dia pulang, kembali lagi untuk melaksanakan ibadah sholat Jumat, itu waktunya nggak keburu, rumahnya jauh-jauh. Makanya dulu Jumatan nggak wajib. Ketika Idul Fitri atau Idul Adha jatuhnya di hari Jumat. Ya, jadi zaman dulu mungkin mana ada tangga mati kita tahlilin, nggak ada. Karena memang orangnya jarang, susah. Tapi Nabi selalu datang kalau ada meninggal, Nabi kunjungin, Nabi doakan yang meninggal. Ya, jadi nggak harus tahlil. Kayak maulid, nggak harus baca rawi tadi, nggak harus baca simtuduror, nggak harus. Saya mau merayakan maulid Nabi, ya silakan. Ngapain? Masak-masak yang enak, keluarga, kumpul keluarga besar, baca doa, itu juga boleh merayakan maulid seperti itu. Nggak harus baca simtuduror. Yang penting niatnya untuk merayakan maulidnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, itu sekedar peringatan dari saya yang tadi saya janjikan. Saya alhamdulillah sudah mencoba di beberapa tempat. Mau nggak Pak? Pak? Mau ya? Begini Pak, saya juga dulu dapat secara nggak sengaja. Karena saya sakitnya saya bukan stroke, enggak. Saya bisa jalan, ya, cuman pengapuran di kaki. Kalau badan sehat. Memang penyakit saya komplit. Ada gula, ada jantung, lambung, darah tinggi, ya, penyakit saya banyak komplit semuanya, pengapuran, migran, apa namanya, muter, kepala, apa Pak? Vertigo, ya,
penyakit saya komplit, tapi alhamdulillah ya, kita bawa enjoy aja. Teman saya alhamdulillah udah banyak yang nungguin di perapatan surga. Tapi saya sayang sama Allah, Allah panjangkan umur saya. Ya, yang kena gula mati, ya, yang kena jantung mati. Tapi saya alhamdulillah Allah masih sayang, karena saya bawa enjoy. Nah dari sakit itu saya berpikirnya apa? Nabi nggak punya dosa, istighfar 100. Dosa saya banyak. Kenapa saya nggak istighfar? Akhirnya setiap malam saya sholat tahajud, nggak banyak-banyak, 2 rakaat. Sholat tahajud 2 rakaat, tutup dengan witir 3 rakaat, saya istighfar. Dari 100, istighfar pendek, astagfirullah, 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 100. Udah keenakan, udah rasa nyaman, naik 200, 300. Ya, itu karena udah berasa nyaman. Kalau nggak istighfar nggak enak. Istighfar terus sampai setiap malam 1000 istighfar. Nah dari istighfar 1000 itu nanti datang pertolongan Allah. Allah ngasih alamat begini. Ya, duit kita nggak pernah kurang. Duit kita nggak pernah putus. Soalnya gini Pak, ini sekarang nih nggak hujan-hujan kan? Air hujan banyak di atas. Air hujan banyak. Cuman Allah belum turunin. Kita yang usaha, ya kita tembok ke langit, biar robek ke langit. Kalau langitnya robek, airnya turun. Nah gimana, rezeki kita banyak. Ada orang memang yang rezekinya dikit, ada orang yang rezekinya banyak. Terkadang orang yang rezekinya banyak, karena nggak tahu caranya, Allah tahan di atas. Allah nggak turunin tuh rezeki. Kenapa? Karena dia nggak berusaha untuk menurunkan rezekinya sendiri. Dengan jalan istighfar, saya minta sama Allah terus. Ya, memang dengan istighfar 1000, dari mulai 300 udah berasa ada tanda-tanda. Ya, Allah kasih isyarat, begini. Nanti kita rasain sendiri. Setiap kita rasanya beda-beda. Ya, akhirnya dengan istighfar Allah suruh baca subhanallah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Dari 10, sekarang setiap malam 100 kali. Ya. Itu dapatnya juga di Masjid Nabawi di Madinah. Kemudian dari situ 2 wiritan astaghfirullah sama subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Ya, naik lagi dengan selawat. Selawat apa aja? Ya, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Apa aja yang kita bisa selawat? Ya, baca. Bisanya cuma 3 kali, ya 3 kali. Terus lama-lama meningkat sendiri. Pengen lagi. Nah dari situlah rezeki kita Allah bukain. Ya, kalau mau selawatnya saya punya bukunya. Tadi saya nggak bawa, saya lupa. Saya udah fotokopi bukunya. Saya udah kasih di daerah Kalibata, di Kebon Nanas, kemudian lagi di daerah saya Tanjung Lengkong. Ya, itu alhamdulillah yang membaca selawat itu alhamdulillah apa yang dia mau Allah kasih. Ya. Yang tadinya nganggur, apalagi dicondet, 7 orang nganggur. Pas baca itu kita setar, ya, pada bulan Ramadan. Bangun malam baca selawat itu, kemudian alhamdulillah sekarang 7 orang
murid saya tuh yang ikut saya sudah pakai mobil semua, cuman saya yang belum. Ya. Yang mau umroh udah pada berangkat umroh, tergantung niatnya masing-masing. Ya, nanti kalau Bapak mau, saya tunggu kabarnya dari Rizky. Ya. Nanti kita akan adakan pertemuan. Ya. Kita sempurnakan cara-cara tersebut. Yang penting dasarnya mau yakin, insya Allah pasti. Ya, kalau kita bilang insya Allah, tapi kalau Allah bilang pasti diberikan oleh Allah. Ya, innallaha la yukhliful mi'ad, Allah nggak ingkarin janji. Ya, itu dari saya, lebih kurangnya mohon maaf, dan kami akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdul Qudu ana wa nabiyuna min qabli la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alaiha nahya wa alaiha namur wa biha nu'asu insyaallah ta'ala minal aminin birahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma la tada' lana zamban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la maridan illa syafaita wa la dainan illa qadaita wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha. Allahumma tawil umrana fi ta'atillah wa fi ta'ati rasulillah. Rabbi ighfir lana wa liwalidaina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah alamin. Lah sama-sama kita dengarkan tausiah agama yang Nur Hasan SPDI. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan oleh beliau dapat kita atas nama pembawa acara. Mohon maaf apabila ada kesalahan baik dari tutur kata dan lainnya. Selanjutnya kita tutup dengan pembacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik Bapak-bapak, kurang lebih kami maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya yaitu siraman jasmani. Jasmani kami harapkan pada bapak-bapak dan ibu-ibu untuk membuat lingkaran